Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronik yang kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan berkembangnya komplikasi makrovaskular, mikrovaskular, dan neurologis. Klasifikasi diabetes mellitus. Ada beberapa klasifikasi diabetes mellitus, yaitu ada tipe tergantung insulin atau dikenal dengan DM tipe 1 atau IDDM tipe 1, tipe tak tergantung insulin, nah itu DM tipe 2 atau NIDM. Ada juga tipe lain, ada juga diabetes mellitus, diabetes pada kehamilan. Etiologi DM tipe 1 atau dikenal dengan IDDM adalah DM yang tergantung dengan insulin. Pertama, faktor genetik atau herediter. Faktor herediter menyebabkan timbulnya DM melalui kerentanan sel-sel beta terhadap penghancuran oleh virus atau mempermudah perkembangan antibodi autoimun melawan sel-sel beta. Jadi, mengarah pada penghancuran sel-sel beta. Yang kedua, faktor infeksi virus berupa infeksi virus kosasi dan gondogen yang merupakan pemicu yang menentukan proses autoimun pada individu yang peka secara genetik. DM tipe 2, DM ini dikenal DM yang tidak tergantung dengan insulin atau NIDDM. Terjadi paling sering pada orang dewasa, di mana terjadi obesitas pada individu. Obesitas dapat menurunkan jumlah reseptor insulin dari dalam sel target insulin di seluruh tubuh. Jadi, membuat insulin yang tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik yang biasa. DM malnutrisi. Pertama, fibrokalkulus pankreatik DM atau kenal FCPD terjadi karena mengkonsumsi makanan rendah kalori dan rendah protein, sehingga klasifikasi pankreas melalui proses mekanik atau fibrosis atau toksik cyanide yang menyebabkan sel-sel beta menjadi rusak. Yang kedua, protein defisiensi pankreatik diabetes mellitus atau dikenal dengan PDPD karena kekurangan protein yang kronik menyebabkan hipofungsi sel beta pankreas. Pada DM tipe lain, penyakit pankreas seperti pankreatitis, CA pankreas, dan lain-lain. Nah, penyakit hormonal seperti akromegali yang meningkatkan GH atau growth hormone yang merangsang sel-sel beta pankreas yang menyebabkan sel-sel ini hiperaktif dan rusak. Berikutnya, obat-obatan bersifat sitotoksin terhadap sel-sel seperti aloksan dan streptozerin. Nah, ini bisa mengakibatkan juga DM tipe lain ya. Kemudian yang mengurangi produksi insulin seperti derivat thiazid, phenothiazin, dan lain-lain. Nah, obat-obat ini semua penggunaannya harus sesuai dengan sesuai instruksi dokter, karena jika tidak bisa mengakibatkan diabetes. Pemeriksaan diagnostik. Nah, gula darah meningkat. Kriteria diagnostik menurut WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil pada sedikitnya 2 kali pemeriksaan. Yang pertama, ada pemeriksaan glukosa plasma sewaktu atau random, itu darahnya di atas 200 mg per dl.
Sedangkan yang kedua adalah glukosa plasma puasa atau NAFTR, itu di atas 140 mg per dl atau 7,8 mol. Yang ketiga, glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat, 2 jam postprandial. Nah, kalau jika darahnya di atas 200 mg per dl, itu udah ciri-ciri diabetes. Jadi paling sedikitnya ada 2 tindakan ini yang bisa mendiagnosakan bahwa pasien tersebut DM. Nah, bisa kita lihat yang berikutnya, tes toleransi glukosa oral. Nah, pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat 150-300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan. Sesudah berpuasa pada malam hari, keesokan harinya sampel darah diambil. Kemudian karbohidrat sebanyak 75 gram diberikan pada pasien. Setelah itu baru dicek kembali. Kita lihat pada pathway. Nah, di sini kita perhatikan obesitas usia genetik. Nah, keturunan kita lihat pada DM tipe 1 dan sebeta penghancur. Pada DM tipe 2 kita lihat faktor risikonya ada obesitas, usia genetik, DM tipe itu mengakibatkan sebeta pankreas juga rusak ya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya defisiensi insulin. Jika terjadinya defisiensi insulin, maka akan terjadi anabolisme protein menurun, katabolisme protein meningkat, lipolisis meningkat, penurunan pemakaian glukosa dalam tubuh. Nah, jika anabolisme protein menurun, maka terjadinya kerusakan pada antibodi, mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Jika kekebalan tubuh menurun, maka berisiko infeksi. Di sini masalah keperawatan muncul, kemudian bisa juga mengakibatkan neuropati sensori perifer, sehingga klien merasa tidak sakit saat luka. Jadi apabila pasien pada saat neuropati, pada saat dia menginjak seperti batu atau benda-benda lain yang tajam, itu nggak akan kerasa. Pada saat menggunakan sepatu, di dalam sepatu ada batu, ada jarum atau apa yang menusuk atau melukai kaki, itu nggak kerasa. Nah, ini akan bisa mengakibatkan nekrosis luka, bisa luka ya. Nah, nekrosis luka ini, bisa mengakibatkan gangren. Nah, ini dia. Oke, kita lihat pada metabolisme protein. Pada katabolisme protein yang meningkat, ini bisa merangsang hipotalamus. Nah, terasa pusat lapar dan haus, sehingga terjadi polidipsi dan polifagi. Masalah keperawatan yang muncul di sini adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, rasa lapar, rasa haus. Nah, di sini, jika lipolisis meningkat, maka terjadi gliserol asam lemak bebas ikut meningkat. Nah, hal ini bisa mengakibatkan aterosklerosis dan juga ketogenesis. Pada aterosklerosis itu bisa berdampak pada makrovaskular dan mikrovaskular. Pada makrovaskular itu nanti bisa bermasalah pada jantung dan cerebral. Jika jantung, maka terjadi myokard infark, sehingga masalah keperawatan yang timbul pada pasien ini biasa nyeri akut. Pada cerebral, ini bisa mengakibatkan penyumbatan pada otak, sehingga pasien bisa mengalami stroke. Pada mikrovaskular, kita lihat, ini bisa berdampak pada retina dan ginjal. Jika pada retina, ini akan terjadi retina diabetik, sehingga pasien terganggu penglihatannya. Hal ini bisa mengakibatkan risiko cedera. Nah, masalah keperawatan muncul ini adalah risiko cedera. Lanjut pada ginjal. Nah, kalau jika ginjal bisa berdampak akan terjadi neuropati. Nah, jika terjadi neuropati, maka bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pada ketogenesis kita lihat, ini pada proses ketogenesis maka akan terjadi ketouria, sehingga terjadi ketoasidosis, sehingga mengakibatkan nyeri abdomen, mual muntah,
hiperventilasi, nafas bau keton, dan koma. Nah, jika nafas bau keton, kembali lagi masalah keperawatan yang muncul adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya kita perhatikan penurunan pemakaian glukosa. Nah, apa nih dampaknya jika ada terjadi penurunan pemakaian glukosa dalam tubuh? Nah, apabila gula di dalam darah tidak digunakan, maka terjadinya hiperglikemia atau meningkatnya glukosa di dalam darah yang banyak. Nah, apabila terjadi hiperglikemia, akan terjadi glikosuria dan viskositas darah. Nah, kalau glikosuria terjadi osmotic diuresis sehingga terjadi poliuria. Kalau banyak buang air kecil, maka terjadinya dehidrasi nih. Dehidrasi, masalah keperawatan yang muncul adalah kekurangan volume cairan. Pada viskositas darah yang meningkat, nah berdampak pada aliran darah melambat. Nah, biasanya akan terjadi iskemik jaringan. Jika udah terjadi iskemik jaringan, maka masalah keperawatan yang muncul itu ketidakefektifan fungsi jaringan perifer. Dan juga pada iskemik jaringan juga ini bisa mengakibatkan nekrosis nih, luka nih. Nah, hal ini juga bisa mengakibatkan gangren, sehingga masalah keperawatan yang muncul saat ini adalah kerusakan integritas jaringan. Manifestasi klinis itu pasien DM biasanya terjadi poliuria, polidipsi, polipagi, penurunan berat badan, kelemahan, keletihan, dan mengantuk, malaise, kesemutan pada ekstremitas, infeksi kulit dan pruritus, timbul gejala ketoasidosis dan somnolen bila berat. Ya, gejala diabetes mellitus atau dikenal dengan kencing manis, kelihatannya kabur, sering berganti kacamata, gatal-gatal terutama pada kemaluan, cepat lelah dan mengantuk, luka sulit sembuh. Jika melahirkan pada wanita itu melahirkan anak di atas 4 kilo. Nah, terus bisa terjadi impoten, bisa terjadi kesemutan. Komplikasinya apa aja nih? Nah, komplikasinya banyak ya yang berdampak dari pasien DM ini. Nah, ada ginjal. Jika ginjal akan terjadi gagal ginjal dan juga infeksi. Jika di jantung bisa terjadi hipertensi, gagal jantung. Jika mata terjadi glaukoma, katarak, retinopati. Nah, jika pada syaraf itu terjadi neuropati, mati rasa. Kalau kulit terjadi luka lama, gangren. Nah, kalau udah gangren itu harus mendapat perawatan khusus. Selanjutnya bisa terjadi hipoglikemi. Nah, hipoglikemi ini termasuk salah satu dampak negatif dari diabetes mellitus ini. Penata laksanaan yang pertama yang bisa dilakukan pada pasien DM adalah perawatan kaki. Nah, elemen edukasi perawatan kaki yang kita lihat. Nah, ada beberapa ya. Edukasi perawatan kaki diberikan secara rinci pada semua orang dengan ulkus maupun neuropati perifer atau peripheral arterial disease atau PAD. Yang pertama, ini bisa nih kita berikan sebagai edukasi ke pasien. Yang pertama itu adalah tidak boleh berjalan tanpa alas kaki termasuk di pasir dan juga di air. Yang kedua, periksa kaki setiap hari dan dilaporkan pada dokter apabila kulit terlupas, kemerahan atau luka. Yang ketiga, periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya. Yang keempat, selalu menjaga kaki dalam keadaan tetap bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab pada kaki yang kering. Nah, mengoleskan krim ini supaya kaki tersebut tidak kering. Kalau seandainya kering atau terlalu basah juga, itu bisa mengakibatkan luka. Jadi usahakan lembab. Lembab ini adalah tidak basah ya, tapi lembab. Terus yang kelima, potong kuku secara teratur. Yang keenam, keringkan kaki dan sela jari kaki secara teratur setelah dari kamar mandi, karena berisiko tinggi ya kalau seandainya sela-sela kaki itu jika basah bisa mengakibatkan jamur, jadi gampang luka. Makanya harus dikeringkan terlebih dahulu. Yang ketujuh,
Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki. Yang ke-8, kalau ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur. Yang ke-9, jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Yang ke-10, sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar, jangan gunakan hak tinggi. Yang ke-11, hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas atau batu untuk menghangatkan kaki. Untuk yang kedua adalah terapi nutrisi medis. Apa aja yang dianjurkan, apa aja yang dilarang. Dianjurkan kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, pisang, labu siam. Nah, ini yang dianjurkan. Tapi ya sesuai dengan kondisi klien. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dikarenakan ada juga pasien yang dengan gastritis, mungkin kol juga dilarang ya. Ya kayak kacang-kacangan, mungkin kacang-kacangan takut ada penyakit penyerta dari merekanya. Biasa asam urat lah apa. Nah, itu semua tergantung ya, kalau seandainya ada gitu ya maka dihindarkan juga. Nah, yang dilarang itu ada manisan buah, gula pasir, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, dan juga es krim. Nah, madu yang di sini yang saya maksudkan adalah madu yang bukan madu murni. Nah, madu yang banyak yang dijualkan di supermarket atau yang bukan murninya ya, yang udah ada campurannya. Beda madu yang kita konsumsi adalah madu yang benar yang kita ambil dari sarangnya nih, dari sarang lebahnya. Nah, di situ itu boleh dikonsumsi. Karena menurut penelitian madu itu madu yang asli itu partikel gulanya itu sangat kecil sekali. Beda dengan gula pasir gitu. Itu partikelnya gede, besar. Oke, yang ketiga adalah aktivitas fisik atau jasmani. Berolahraga. Nah, berolahraga ya, yang bisa dilakukan aktivitas fisiknya ya. Apa aja olahraganya? Ada senam diabetes, ada jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan juga berenang. Frekuensi. Nah, jumlah olahraga per minggu sebaiknya dilakukan dengan teratur 3-5 kali per minggu. Intensitasnya ringan dan sedang, 60-70% maksimum heart rate. Durasi 30-60 menit. Ini sudah cukup ya. Nah, yang keempat ada terapi farmakologis. Obat DM. Konsumsi obat secara teratur. Nah, obat DM itu ada dua. Ada obat anti hiperglikemia oral, ada obat anti hiperglikemia suntik atau insulin, kita insulin. Nah, minum obat teratur sesuai instruksi dokter. Percuma ya, tetap aktivitas fisiknya bagus, makanan sudah dijaga dengan baik. Nah, tetapi obatnya tidak diminum. Nah, jika obatnya tidak diminum, nah malah lukanya nggak sembuh kalau ada luka, atau gula darahnya tidak turun nih, tidak menjadi normal nih gitu. Nah, jadi terapi farmakologis ini harus benar-benar ya harus diminum secara teratur. Ya, kemudian monitor kadar gula darah. Nah, pada pasien diabetes diperlukan pemantauan kadar gula darah, dan bila mungkin pemantauan dilakukan secara mandiri. Cara ini memungkinkan proteksi dan pencegahan secara dini terhadap peningkatan atau penurunan kadar glukosa darah. Pemantauan secara mandiri dengan benar akan mengurangi komplikasi yang ditimbulkan dari DM tipe 2. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.